Kalau misalnya akreditasi setara A mungkin ya. Oke, berarti Ya. setara A ya dok ya. Iya, Karena biar ini juga kan ada iya. pertanyaan-pertanyaan itu paripurna maksudnya apa ya gitu ya. Kalau di pelayanan kesehatan baik Iya. rumah sakit, Mm-mm. klinik atau puskesmas istilahnya kayak gitu. Ada paripurna, Oke, madya, utama seperti oke. itu. Kalau di bidang pendidikan kan akreditasi A, B, C kayak gitu ya. Oke, terjawab Iya, sudah ya keluarga sih. Mungkin pertanyaan Ara mewakili beberapa pendengar di luar sana karena dari kemarin bertanya-tanya ini paripurna maksudnya apa ya gitu iya, ya. Agak bingung juga menjelaskan ternyata keluarga sih paripurna itu yang paling tinggi ya dok ya. iya, Yang paling tinggi dan mungkin bisa kita bilang akreditasi A. Dan sebelum ke pertanyaan berikutnya ini ya, rasa penasaran kita dengan klinik Risalah Medika yang Masya Allah sekali bangunannya keluarga sih boleh di-spill ya. Bagus iya. banget bangunannya Silahkan besar. kepoin Instagramnya Oh boleh. boleh, boleh dok. Apa tuh dok nama Instagramnya? Klinik Risalah Medika. Nanti Klinik. ada di Humas kalau nggak salah juga ada di tag Humas Oke, Arisalah. oke boleh deh sekalian kita promosi dulu ini ya. Iya, promosi Humas Klinik, Arisalah. iya, Klinik Risalah Medika Keluarga Sip yang berdiri di Perguruan Islam Arisalah boleh dikepoin nih nakesnya berapa. Selain nanti bakal di-spill oleh Dokter Rizka seperti apa bangunannya. Boleh dilihat, dicek-cek di Instagramnya Klinik Risalah Medika atau juga boleh kunjungi Humas Arisalah ya di Instagram. Dan yang pasti keluarga sih harus mendengarkan hari ini special talk show kita ini di frekuensi 105,8 atau bisa juga di streaming kita di www.sipfm.com. Nah, keluarga Sip Ara bakal lanjut lagi bincang seru bersama Dokter Rizka yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan ya untuk hadir bersama kita di sini. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu untuk Masya Allah, Klinik Risalah Alhamdulillah. Medika yang sudah terakreditasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Paripurna ya dok ya. Alhamdulillah. Mungkin kita mulai dulu dari bangunan karena Ara penasaran jujur. Ya. Karena kita melihat ya Iya, dok bagaimana perkembangan klinik klinik itu dari bangunannya mungkin yang masih dulu semi bagus juga permanen semi ya. permanen ya dok, sekarang sudah Masya Allah luar biasa sekali. Itu dibangun berapa lama dan maksudnya dibangun berapa lama kemudian dipindah lokasi sedikit saja dan bantuannya nih dok kenapa Iya. bisa berdiri bangunan semegah itu gitu dok, boleh Eh, dijelaskan dok? Sebenarnya untuk menjawab ini kapasitasnya ketua yayasan, Iya, tapi iya benar. mewakili, Iya, mewakili. Ha-ha. Jadi kalau misalnya sejarahnya dulu kali ya, Mm-mm. sejarahnya dari adanya pesantren ini, Iya. semua pesantren wajib punya pos kesehatan. Jadi kita Mm. dulu awalnya namanya pos kesehatan pesantren, poskestren. Iya. Nah, itu tahun 2018, Iya. poskestrennya dirubah jadi klinik. Jadi Oke. klinik, tapi dokternya baru masuk 1 minggu itu cuma 2 sampai 3 kali. Sisanya yang jaga itu kalau nggak bidan, perawat. Oke. Itu lokasinya yang di luar dulu ya, Mm-mm. yang di dekat Satpam. Kemudian pada tahun 2020, Iya. nah kita udah kerjasama nih sama BPJS. Mulai Oke. dari 2019 persiapannya. Oke. Kerjasama dengan BPJS, itu udah di dalam kan. Ya dokter udah masuk setiap hari sesuai dengan ketentuan BPJS, Mm-mm. 2 shift dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Seperti itu. Oke. Itu di tahun 20. 2020. Iya. Artinya sudah memenuhi Pas pandemi dulu pas kita pandemi ngurusnya, iya. 2020 2019 kita 2019. ngurus kerjasama Mm-mm. dengan BPJS. 2019 akhir itu sudah final kerjasamanya. 2020 kita Januari langsung buka. Yang mau pindah karyawan, baik guru, siswa itu sudah boleh pindah vaskesnya ke Risalah Medika seperti itu. Oke. Boleh pindah vaskesnya ke Klinik Risalah Iya. Medika. Anak-anak juga dok, maksudnya Arisalah Iya, dengan semuanya. Internal Arisalah baik karena tujuan dari yayasan itu iya, membangun klinik kan agar anak-anak dan warga Arisalah itu berobatnya nggak keluar lagi, kita iya bisa oke. mandiri gitu. Makanya kita kerjasama dengan BPJS juga. Nah, kenapa berdiri bangunannya seperti ini? Mm-mm. Maunya Maunya, Arisalah ini adalah jadi percontohan, Masya nggak hanya Allah. unggul dalam bidang pendidikan, Iya, ya Masya Allah ya. iya Masya Allah Maunya sekali. jadi pesantren percontohan bagi pesantren seluruh Mm-mm. Indonesia. Jadi ada klinik di dalam pesantren yang itu memang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oke. Maka sebelum dibangunnya klinik ini kita survei dulu ke beberapa tempat, sama baca-baca juga Mm-mm. aturan perundang-undangan yang berlaku tentang
tentang klinik itu berdirinya harus seperti apa, seperti itu. Jadi makanya didirikan karena juga ada bantuan dari yayasan, jadi yayasan memutuskan bangun klinik gitu, klinik Risalah Medica ini. Jadi pindahlah kita dari yang lama ke yang baru. Nah, di mana baik ruangannya, fasilitasnya juga lebih terstandarisasi dibandingkan yang lama. Oke, gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Artinya include ya Iya. dok, visi misi yayasan kita berusaha kita aplikasikan lewat tidak hanya di perguruan saja nih, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi juga di bidang kesehatan, dan ingin menjadi percontohan ya dok ya, jadi percontohan. Alhamdulillah ternyata terkabul. Alhamdulillah. Jadi kemarin salah satu surveyornya berkomentar, mungkin klinik Risalah Medica ini untuk Kota Padang yang terbesar saat ini, dan satu-satunya klinik yang dari awal pembangunannya emang ditujukan untuk klinik gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya keluarga SIP, ini layak kita apresiasi, dan pastinya para orang tua santri di luar sana tidak perlu khawatir lagi ya dok ya. Klinik Risalah Medica tidak bisa menjadi alternatif ini untuk mungkin ada keluhan kesehatan anak-anak kita yang di asrama. Dan semakin menarik ini ya keluarga SIP, apalagi untuk arah pribadi penasaran sekali ya dengan bagaimana perkembangan klinik Risalah Medica, perubahannya dari yang kita lihat dulu bangunan semi permanen, sekarang sudah Masya Allah luar biasa sekali bangunannya, megah ya, alhamdulillah menurut kita gitu ya. Dan kita mau ke bagaimana nih dok, di klinik kita mengelola klinik gitu yang notabene berada di lingkungan pendidikan, tentu pasiennya bisa kita pastikan anak-anak lebih banyak besar, gitu ya. Apa bedanya antara klinik yang berada di lingkungan pendidikan atau katakanlah di pesantren dengan mungkin pelayanan kesehatan atau klinik yang ada di luar dok? Kalau bedanya nggak ada, sama aja. Ya, sama. Di sisi fasilitas sama ya dok ya? Dari segi fasilitas sama, dari segi nakes sama, semuanya sama. Yang bedainnya cuma pasiennya aja. Pasiennya aja yang bedain. Mungkin kalau di luar lebih banyak ya orang umum, bervariasi dari yang tua sampai yang muda. Kalau di sini bervariasi juga, tapi mayoritasnya santri. Santri. Itu aja bedanya paling. Itu aja bedanya. Nah, santri dok, santri yang dari SMP, SMA gitu ya, SMP dan MA, putra dan putri. Mungkin untuk menjadi bagian dari klinik nih ya, untuk menjadi bagian dari klinik atau nakes yang bertugas di klinik tentu bukan orang sembarangan juga gitu ya. Karena secara ini pasiennya berbeda. Kalau di luar umum mungkin orang tua gitu, ibu-ibu, kalau di dalam anak-anak. Apakah menjadi, maksudnya memiliki tips nih menghadapi anak-anak ini gitu? Oh pasti. Kita punya tantangan tersendiri. Iya itu maksudnya dok. Tantangan tersendiri dibandingkan dokter-dokter di luar, mengedukasinya emang pasien yang dalam tanda kutip itu sakit gitu ya, sakit secara fisik gitu. Kalau kita di sini nggak hanya sakit fisik, jadi sakit fisik karena pencetusnya itu psikologisnya mereka jauh dari rumah, terus muncullah keluhan-keluhan psikologisnya seperti itu. Nah itu tuh yang kita hadapi setiap harinya, apalagi terutama mendekati musim-musim liburan, habis-habis ujian. Berasa ya dok ya, harus ngemong anak itu juga tantangan tersendiri. Jadi kita kemarin saya sempat berbincang juga dengan teman-teman di klinik, mungkin nanti untuk kedepannya kita tambahin lah kemampuan kita dalam psikologis anak, mungkin kita bisa upgrade ilmu dalam segi psikologis menghadapi mereka gitu. Karena kan klinik kita udah baru nih, kita juga harus berkembang lah supaya tercapai pelayanan yang emang benar-benar paripurna sesuai dengan yang udah ditetapkan tadi. Masya Allah luar biasa sekali. Semoga menjadi amal jariah ya dok ya, karena berada di lingkungan pendidikan begitu. Nah kita sebelum Ara mau kulik lagi ini ya, semua tentang klinik begitu ya, semua tentang klinik Risalah Medica yang baru-baru ini mendapatkan akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Satu pengalaman menarik mungkin ya dok ya, selama menghadapi anak-anak. Mungkin sebelumnya dokter pernah menghadapi orang umum di luar sana, kemudian menghadapi anak-anak di sini, atau mungkin bisa juga dari anggota atau tim di klinik gitu, tidak dari dokter pribadi gitu. Pengalaman unik atau menarik lah selama menghadapi anak-anak yang khususnya di perguruan Islam Risalah dok. Kalau pengalaman itu banyak banget ya.
Mungkin ustazah sendiri yang pernah mendampingi anak ke klinik itu Iya. banyak banget Iya, pengalamannya. benar. Mulai dari yang drama sakit Iya. ya, drama sakit sebenarnya kita tahu, tapi nggak mungkin kita ngejudge anak kamu berpura-pura, kan nggak mungkin kita Iya, ngejudge iya, gitu. benar. Jadi tetap diikutin alurnya seperti apa. Cuma ya mungkin beberapa orang tua ada yang sudah paham dengan kondisi anak masing-masing, ada yang belum, masih ikut-ikutan anak, jadi ikutan drama juga, paling Iya. kayak gitu. Masya Allah ya keluarga SIP ya, kehadiran Dokter Rizka Ganda Fajrum di Radio SIP hari ini kita mungkin bakal selain mengulik tentang bagaimana klinik Risalah Medika sampai mendapatkan akreditasi paripurna, juga tentunya di balik paripurnanya akreditasi klinik Risalah Medika ada orang-orang hebat yang ambil bagian penting di sana, dan tentu Dokter Rizka dengan tim ya di klinik Risalah Medika. Karena ini berbeda ya, kliniknya berada di lingkungan pendidikan yang memang pasiennya itu kebanyakan anak-anak dan drama banget ya dok ya. Kita bakal kulik lebih jauh tentang ini, bagaimana persiapan mental juga, kemudian pelayanannya seperti apa nanti ya, dan berapa jumlah nakesnya, apakah bisa menghadapi jumlah anak yang banyak ini. Tahan dulu keluarga SIP, jangan kemana-mana, Ara bakal balik bersama Dokter Rizka di sini. Sebelumnya kita ke satu musik positif dari Semi 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, siang hari Anda masih bersama sahabat siar Ara Altafunisa dan Dokter Rizka, Kepala Klinik Risalah Medika. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Klinik Risalah Medika yang telah meraih akreditasi paripurna. Nah dok, langsung saja mungkin ini ya dok ya, udah pada tahu juga nih Klinik Risalah Medika sudah meraih akreditasi paripurna kalau tidak salah pertengahan Desember ya dok ya, atau Januari baru aja minggu pekan lalu kita dapat ini ya, sertifikatnya secara online. Oke, sertifikatnya baru bulan Januari minggu pekan lalu. Pelaksanaan akreditasinya baru pertengahan Desember kemarin. Oke. Tanggal 16 dan 15. 11 dan 15. Oke. Dan semua udah pada tahu juga ya persiapan yang luar biasa sekali Masya dilakukan Allah, oleh tim dokter dan tim ini khusus untuk keluarga besar Perguruan Islam Risalah ya, Yayasan Wakaf Risalah, mungkin sudah tahu dan saling support juga pastinya ya dok ya. Dan iya. Masya berapa Allah. lama dok persiapannya untuk meraih akreditasi paripurna ini? Kalau persiapan apa dulu nih? Jadi akreditasi ini dia ada banyak tahapannya. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Pertama itu dokumen. Kemudian standar bangunan, dan juga bagaimana dokumen yang udah kita bikin tadi kita aplikasikan dalam bentuk pelayanan seperti itu. Nah, untuk persiapannya mulai dari pengumuman bahwa akreditasi semua klinik di Sumatera Barat harus terakreditasi. Kalau misalnya nggak terakreditasi nanti BPJS-nya dicabut seperti itu kan. Kita diputus dulu kerjasama BPJS-nya. Jadi mau tak mau kita semua klinik di Sumatera Barat dipaksa untuk harus akreditasi seperti itu. Harus terakreditasi gitu ya. Intinya sampai Desember harus terakreditasi seperti itu. Jadi mulai Juli kita mulai memperbincangkan hal itu dengan teman-teman, rapat juga dengan yayasan juga kita sampaikan bahwa kita akan akreditasi dengan yayasan lebih ke gimana pembangunannya supaya bisa dipercepat, kita bisa pakai klinik baru. Awalnya sebenarnya kita nggak di klinik baru itu akreditasinya, kita mau maksain di klinik lama. Sebenarnya serba maksain sih. Di klinik lama kita akreditasi maksain, di klinik baru maksain cepat. Maksain bisa gitu ya. Pokoknya bisa gitu ya dok ya. Jadi akhirnya yayasan memutuskan di klinik yang baru pada akhirnya. Jadi beberapa renovasi yang udah dilakukan di klinik yang lama itu di stop, akhirnya fokusnya ke klinik yang baru. Makanya kita akreditasinya di klinik yang baru. Jadi mulai rapat tiap bulan itu dari mulai bulan Juli. Dari mulai bulan Juli kita bagi tim itu bikin dokumen. Bikin dokumennya itu dibagi. Jadi Ana sendiri dokter sama satu lagi dokter Zirda. Jadi kami berdua bikin dokumen dibantu sama teman-teman. Jadi kepala bikin dokumennya itu kami berdua. Jadi dibagi, jadi ada 3 bab ya.
3 bab. Nah, itu bab 1-2-nya saya sendiri, itu bab 3-nya Dokter Zirda. Nah, teman-teman yang lain itu support system. Nanti kita misalnya butuhnya file apa gitu, mereka yang bantu nyiapkan seperti itu. Jadi kayak gotong royong. Emang gotong royongnya kerjasama ya dok ya. Gimana caranya bisa nih gitu ya. Intinya gimana caranya selesai pas akreditasi seperti itu. Itu untuk persiapan dokumen sama artinya gedung atau bangunan juga harus memenuhi standar ya dok ya. Ini jadi kalau misalnya untuk persiapan sarana prasarana beda lagi orangnya, kepalanya. Jadi itu lebih mungkin ke koordinator klinik dengan yayasan, yaitu Zahyofi bidan. Nah, beliaulah yang mengurus sarana prasarana karena kan berhubungan langsung dengan yayasan gitu. Lumayan ini juga ya dok ya, effortnya lumayan juga karena emang semuanya terlibat gitu tanpa pengecualian, capeknya bareng-bareng, makanya pas dapat paripurna nih kayak ya terbayarkan lah gitu. Excited ya dok ya, Masya Allah luar biasa, bersyukur banget pastinya. Dan Masya Allahnya itu nggak hanya dari klinik yang terlibat, kalau di Arisalah nih Anda benar-benar merasakan ya semua bidang, semua elemen, divisi itu ikut semua ya, divisi itu ikut bantuin, jadi kayak terharu mulai dari divisi usaha, sarana prasarana apalagi, kan, terus humas, kemudian rumah tangga gitu, semuanya terlibat, emang bantuin kita banget untuk mencapai akreditasi ini. Jadi kalau misalnya dibilang ini bukan hanya usaha dari klinik aja, tapi emang ada orang-orang di belakang layar yang gedorong semuanya. Masya Allah luar biasa sekali. Dari Juli persiapannya keluarga SIP udah mulai rapat rutin, kemudian dokter juga udah membagi tim, ini bagian dokumen, urus yang bagian sarananya juga gitu ya dok ya. Di sepanjang Juli sampai Desember, pada akhirnya Januari dapat akreditasi, apakah pelayanan dihentikan itu dok? Sama sekali enggak, makanya kadang di luar jam dinas, makanya masih sering lihat kok dokternya ada 2 di klinik. Iya benar-benar. Masya Allah sekali ya keluarga SIP. Karena itu tadi seperti yang udah Ara spill di segmen pertama, klinik Risalah Medika ada sedikit perbedaan dengan klinik di luar sana, karena memang harus 24 jam ya dok ya standby, mengingat anak-anak juga banyak sekali dan nyaris setiap hari itu ada pasien gitu ya. Makanya dari bulan November mendekati akreditasi itu nanti pasti anak-anak lihat klinik kok rame gitu. Ustazahnya, dokternya ada di sini semua, ustazah bidan perawatnya ada di sini semua ya, karena kami ngerjain akreditasi semuanya seperti itu. Berapa orang jumlah yang bertugas memang yang nakes nih dok, yang memang di klinik gitu ya, bukan super sistem luar, apakah divisi sarana atau apa yang memang yang menggodok di dalam gitu dok? Kalau untuk di klinik itu ada 14 orang. 14 orang. Rinciannya itu dokter umumnya ada 3, dokter giginya ada 3, bidannya ada 4, perawatnya ada 3, apoteker 1. Apoteker 1, berarti udah lengkap dengan apoteker langsung ya dok ya. Dengan sebanyak itu, maksudnya 14 orang nakes, itu jam kerjanya, maksudnya yang standby-nya, mengingat memang klinik Risalah Medika ini di lingkungan pendidikan yang notabene pasiennya pasti anak-anak dan banyak gitu ya dok ya. Itu jam tugasnya gimana, jam standby-nya boleh di spill dong dok? Kalau jam standby-nya kita sama kayak di klinik luar. Itu jam dokter dari standarnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam seperti itu. Kalau untuk apoteker yang satu orang ya dok ya, apoteker 1 orang itu memang setiap hari masuk, atau setiap anak yang sakit, kan kita tahu ya dok ya, untuk di Arisalah sendiri, klinik Risalah Medika itu nyaris tidak pernah berhenti dikunjungi oleh pasiennya. Nah, apakah setiap pasien yang datang, yang memang banyak sekali anak-anak ini, dilayani juga nih oleh apotekernya, setiap yang sakit apoteker yang nyariin obatnya gitu nih dok? Iya, kalau apoteker kan tugasnya menyiapkan obat sama untuk tugasnya ke pasien ya, menyiapkan obat, menyerahkan obat gitu seperti itu. Nah, apoteker kita alhamdulillah nih juga nilai plus juga, apoteker kita di klinik Risalah Medika masuk setiap hari kerja. Dari pagi sampai sore seperti itu. Dari pagi sampai sore. Ya, mungkin nextnya supaya lebih maksimal lagi pelayanannya, bakalan buka loker buat asisten apoteker nih. Nah ini info
info, boleh Iya, boleh ya, boleh di info, spill ya iya. Dok ya. Susah nyarinya soal Susah asisten nyarinya. apoteker, iya. Oke, boleh nih bagi pendengar setia Radio Sip FM dimanapun berada ya, keluarga Sip di luar sana yang mau nih join bareng kita menjadi keluarga besar perguruan Islam Arisalah Apoteker di asisten ya Dok ya. Iya. Asisten Sejak apoteker. ada apoteker itu sebenarnya dulu kan kita sebelum klinik itu terstandarisasi seperti sekarang Iya. ya, 2 tahun yang lalu itu kita manual aja, pakai cara kita aja menginput obat, Iya. terus habis itu data obat keluar masuk itu seperti apa, obat emergensi itu ya pandai-pandai kita aja sih ininya mengelolanya. Tapi sejak yayasan memutuskan ada apoteker, depo farmasi walaupun kita belum punya apotik, tapi depo farmasi kita itu jauh lebih teratur dari sebelumnya. Oke. Jauh lebih teratur dari segi pengadaan obat, penerimaan obat, obat yang keluar dan obat yang masuk, kemudian obat-obat emergensi, obat-obat yang high alert, artinya obat-obat resiko tinggi, Iya. berbahaya seperti itu. Kita udah terini semuanya, tersusun rapih gitu sama apoteker kita yang Masya Masya Allah luar biasa. Luar biasa sekali walaupun satu orang ya Dok ya. Iya. Dan ini menarik nih Dok, bagian yang Ana baru ingat nih Raya, baru ingat yang BPJS ini. Apakah semua keluarga karyawan, anak-anak juga yang berada di lingkungan perguruan Islam Arisalah, Yayasan Wakaf Arisalah itu harus pindah fakesnya ke klinik Risalah Medika, dan bagaimana caranya Dok? Kalau misalnya harus, sebenarnya bisa aja kita bilang harus gitu. Iya, benar, Tapi bisa aja. dianjurkan, sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kalau pindah vaskes ini dari BPJS kan boleh ya 1 Iya. kali per 3 bulan. Artinya dalam 1 tahun boleh 4 kali pindah. Kita anjurkan, sangat kita anjurkan, karena mereka dibandingkan aktivitas mereka di rumah, mereka lebih Iya. banyak di sini gitu, stay-nya di sini. Iya. Paling di rumah juga seminggu 2 minggu ketika libur semester Iya. ya, paling lama mungkin saat lebaran. Jadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang mengharuskan mereka dirujuk ke spesialis, itu bisa langsung bikin rujukannya di sini, iya. di klinik kita, tanpa perlu alurnya berobat lagi ke klinik vaskes mereka. Karena ada beberapa kasus kan, misalnya anak masih di Kota Padang nih, vaskesnya misalnya di Lubek gitu. Iya. Nah, dia ingin berobat konsul ke spesialis, emang ada indikasinya ya untuk rujuk ke spesialis. Tapi kan aturannya kalau di sana belum tentu juga bisa langsung dapat. Berapa kali izin dia, izin dulu, minta ini kan, minta rujukan ke kliniknya, terus balik lagi, terus nanti ke rumah sakit lagi. Kan wasting time. Jadi kayak ngurangin waktu anak yang harusnya bisa tetap stay di asrama, belajar, sekolah. Jadi kayak wasting time libur. Kalau anak-anaknya mungkin beberapa ada yang senang, tapi anak-anak ada beberapa juga anak-anak yang takut ketinggalan pelajaran. Iya, benar sekali nih Dok. Ada kegiatan yang termiss-miss kan. Oke. Untuk pengurusannya sendiri nih Dok, apakah masih bisa nih mungkin? Masih bisa. Oh, masih bisa ya Dok ya. Bisa melalui JKN Mobile, atau bisa langsung datang ke kantor BPJS, atau bisa juga melalui mobil-mobil BPJS yang ada online. Jadi di Instagram atau sosial media BPJS akan diumumkan. Itu lengkap. Semua serba canggih sekarang kan, digital, online. Akses informasi itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Kita klik aja Google atau misalnya klik BPJS, sudah langsung keluar cara-cara pindah vaskes. Oke, gampang berarti ya Dok Iya, ya gampang. untuk pindah. Bagi teman-teman nih atau pendengar setia yang belum pindah, khusus yang karyawan atau keluarga besar Yayasan Wakaf Arisalah, bisa banget. Dan Dok, sebelum kita ke segmen terakhir, ini ada titipan pertanyaan ya. Berhubung klinik kita baru, gedungnya juga baru, jadi apakah umum yang bukan keluarga besar Yayasan Wakaf Arisalah, tetangga, mungkin masyarakat sekitar Arisalah, bisa untuk berobat ke klinik? Itu yang pertama. Dan yang kedua, berhubung kliniknya masih baru, ada pertanyaan dari ustazah kita ini ya, titipan, apakah pintu masuk itu yang mana sebenarnya Dok gitu ya. Kemudian apakah pintu anak putra sama anak putri itu sama, dan apakah pintu ustadz dan ustazah berbeda atau sama saja gitu Dok. Tapi tahan Dok, kita nanti jawabnya di segmen terakhir. Jangan kemana-mana dulu keluarga Sip, para bakal balik pastinya. Kita ke satu musik positif terlebih dahulu dari Yaya Nur Yasin. Selamat 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda.
Keluarga Sip, Anda masih ditemani oleh sahabat siar Ara Altofunisa. Dan Ara tidak sendiri di siang hari ini. Ara bersama Dr. Rizka yang masih setia menemani di sini. Dr. Rizka ini merupakan kepala klinik Risalah Medika ya, yang dari tadi sudah berbagi bersama kita bagaimana perjuangan sampai pada akhirnya di pekan kemarin bulan Januari 2024 Risalah Medika, klinik Risalah Medika sudah mendapatkan akreditasi yang paripurna. Masya Allah sekali. Nah dok, kita lanjutkan ini dok, ada titipan pertanyaan kebetulan. Ya, boleh dilanjutkan. Khusus ya ke Dr. Rizka, mumpung beliau datang ke sini menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan ya sebagai kepala klinik Risalah Medika. Nah pertanyaan nih dok, ada beberapa nih dok, boleh ya dok ya? Boleh. Yang pertama, menarik ya kalau klinik nih ya. Iya menarik banget. Banyak banget pertanyaannya. Iya, favorit kayaknya ya, apalagi untuk gedung baru. Iya. Emang keren sih gedungnya gitu. Tadi udah di-spill juga pertanyaannya di segmen sebelumnya. Yang pertama, apakah klinik Risalah Medika khusus untuk karyawan Yayasan Wakaf Arisalah saja atau boleh umum untuk berobat juga ke klinik kita? Silakan dok. Karena kita udah kerjasama dengan BPJS, otomatis kalau misalnya ada orang luar yang pindah vaskes ke kita, itu nggak boleh kita tolak, harus kita terima. Tapi sejauh ini 1-2 palingan yang ada ya. Orang luar pun warga sekitar daerah Jala itu masih keluarga yayasan ternyata. Iya. Masih saudaranya, ibannya, mertuanya yang karyawan di sini gitu. Jadi kalau untuk yang benar-benar orang luar itu nyaris nggak ada sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada, kita nggak menolak karena kita emang nggak boleh nolak pasien kan. Artinya sekitaran Lubuk Minturun, sekitaran air dingin mungkin ya dok, karena memang Arisalah berdirinya di sini, kemudian masyarakat umum berobat ke klinik kita itu boleh banget. Apalagi posisi kita kan, kenapa kita fokusnya ke internal kita, karena posisi kita itu udah di atas sendiri. Sementara kalau kita turun ke bawah ke Simpang Tampat itu kan ada puskesmas, terus ada 2 klinik lagi kan, puskesmas yang diapit oleh 2 klinik lagi. Jadi kalau otomatis masyarakat yang di bawah itu otomatis dia berobatnya kalau nggak ke puskesmas, kalau nggak ke salah satu klinik yang 2 tadi gitu. Tapi kalau ada kalaupun ada kita nggak nolak. Kita nggak nolak ya, apalagi pasien yang butuh tapi warga juga kadang mungkin mikir ya, antara mikir segan juga mungkin ya masuk ke sini. Karena kalau masuk ke Risalah harus lewat satpam dulu, lewat security dulu, ditanyain dulu tujuannya apa. Gitu. Nah itu pertanyaan pertama sudah terjawab ya, keluarga sih boleh banget ya untuk berobat ke klinik Risalah Medika karena memang sudah kerjasama dengan BPJS. Nah yang kedua, mengingat klinik kita masih baru nih dok ya, mungkin ada beberapa dari ustadz-ustazah bingung ini pintunya lewat mana. Mengingat kita juga banyak banget pintunya. Anak putri sama anak putra gitu ya, pasti ada bedanya juga ustadz dan ustazah. Boleh nih dok. Kalau untuk pintu sebenarnya meskipun gedung kita baru, tapi yang bagian belakang sama atas itu masih tahapan renovasi. Jadi bangunnya belum jadi. Tapi untuk bangunan yang benar-benar fungsi klinik itu sendiri itu sudah finishing 95% ke atas. Tapi untuk pintu Putra mungkin masuk dari samping, dari belakang ya, dari yang dekat labor. Nah itu Putra, Putra. Kemudian dari yang di depan itu Ustadz Ustazah boleh. Sebenarnya Ustazah ini dari pintu mana aja mereka boleh. Kecuali bawa anak. Dari kecuali ustazahnya bawa anak, bawa santri gitu bawa kan. Santri, bawa santri. Terus kemudian Putri sebenarnya itu dari bagian tangga yang kalau misalnya nembusnya itu ke asrama Hasanah. Asrama Hasanah. Cuma jalan akses ke sana masih tahap renovasi. Jadi sementara pintu sampingnya kita tutup dulu. Kita tutup dulu karena lagi pembangunan tukangnya kan. Jadi kita alihkan masuknya lewat pintu besar yang IGD. Jadi nggak ketemu nih putra putri. Jadi kalau misalnya dibandingkan klinik luar ya satu pintu, kita banyak pintu ya, karena kita gimana caranya putra putri ini nggak ketemu gitu. Iya benar sekali. Nah begitu keluarga sip ya, berbeda sedikit klinik Risalah Medika dengan klinik di luar sana mungkin karena memang kita klinik Risalah Medika khususnya tentu mensupport juga visi misi yayasan ya dok ya. Bagaimana meningkatkan pelayanan dan sesuai juga dengan style di sini. Dimana santri putri dan santri putra itu jalur masuknya berbeda. Udah terjawab. Dan ini pertanyaan yang ketiga nih ya dok ya. Jam pelayanan dari jam berapa sampai jam berapa dok?
Kalau jam pelayanan dokter tadi kan udah disampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di luar dari jam itu biasanya konsul online ke dokter. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya apa ya? Selama ini anak-anak jamnya kan panjang ya. Jam dokternya panjang ya. Diharapkan anak-anak tuh datanglah sesuai dengan jam dokter, jadi dapat obatnya juga dari dokter. Jangan nunggu harus konsul online dulu, karena nggak mungkin kan, kecuali sakitnya emergensi banget. Kalau pasien yang emergensi banget itu biasanya langsung ke IGD. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir, nggak jauh-jauh konsul online. Yayasan udah memfasilitasi anak rumah di sini, jadi cuma jalan kaki ngesot turun ke bawah, anak nyampe di IGD, nyampe anak di klinik, bisa lihat langsung. Jadi udah nggak ada alasan sebenarnya lagi anak-anak nih dibawa dipaksa pulang dengan drama sakitnya. Iya. Karena kalau misalnya alasannya nggak ada dokter, anak ada di rumah. Ini keluarga SIP ya, terkhusus untuk Bapak Ibu wali santri yang mungkin dengerin kita ini. Dokter Rizka insya Allah standby ya dok ya. Iya, insya Allah. Standby di lingkungan Yayasan Wakaf Aris. Karena dulu kan alasannya kan anak-anak dibawa pulang. Iya, karena jam segitu dokternya nggak ada gitu kan. Nanti anak-anak gimana nggak diperiksa gitu benar. Kan. Iya, kalau memang kondisi-kondisi tertentu ya lihat dulu ini masih bisa balik ke asrama dulu atau harus ke IGD itu kan nanti dilihat dulu kondisinya seperti itu. Jadi nggak ada alasan lagi. Apalagi klinik baru. Anak-anak tuh kalau Ana lihat ya komentar mereka review-reviewnya dengan klinik baru ini, di satu sisi mereka excited bangunannya bisa jadi tempat ngadem katanya. Di sisi lain mereka jadi kayak was-was gimana memikirkan cara alasan apa lagi supaya bisa pulang cepat. Iya, biar nggak di asrama gitu ya. Supaya bisa pulang lebih awal. Karena wacananya nanti kita juga akan ada ruang observasi itu di atas. Jadi anak-anak yang ada sakit menular kayak cacar, kemudian parotitis atau bagu itu kan bisa kita kamarkan di klinik itu. Jadi mereka nggak perlu pulang lagi. Artinya ada lantai 2-nya, Dok? Iya, rencananya seperti itu. Makin stres pas mereka kasih tahu, ada tempat observasinya ada tempat rawatnya makin gitu. Overthinking ya dok ya, nyari alasan biar bisa pulang nih gitu ya. Oke dok, udah terjawab ya keluarga SIP, dan masih ada nih pertanyaan terakhir di sesi ini. Sesi terakhir kita di special talk show untuk hari ini bersama Dr. Rizka. Pertanyaannya adalah dok, apakah ketika kesana terus ustazah maksudnya dokter atau perawatnya tidak ada, bisa dapat obat juga dok? Kalau nggak ada dokter nggak bisa dapat obat. Pasti obat semuanya diresepkan dokter. Oke. Iya. Kalau nggak diresepkan dokter nggak bisa ya dok ya. Nggak bisa. Asal-asalan. Kalaupun yang ngasihnya perawat pasti dia udah konsul dulu dengan dokternya. Kecuali obat-obat tertentu saja. Misalnya kayak obat yang bisa mengatasi gejala-gejala ringan kayak paracetamol atau antacid, obat sakit perut, kembung, itu kan obat bebas ya. Mungkin boleh, anak demam mungkin boleh kita kasih itu. Oke. Terakhir dok, terima kasih penjelasannya, dan terakhir ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup special talk show kita pada hari ini. Untuk ruangan sendiri dok, untuk ruangan atau fasilitas yang sudah ada di bangunan klinik yang baru ini, itu apa aja yang bisa kita fungsikan untuk anak-anak terutama dok? Hampir semua ruangan bisa kita fungsikan untuk anak-anak kecuali KIA mungkin ya. Kesehatan ibu dan anak. Mungkin ruang ibu dan anak untuk santri gitu. Paling ibu dan anak untuk ustazah gitu ya. Di sini kita ada IGD, kemudian ada poli umum yang tugas di sana dokter umum, kemudian depo farmasi. Dari depan juga ada administrasinya 2 kiri kanan, di mana saat ini administrasi putri sementara dialihkan di IGD dulu, dekat IGD dulu karena sedang pembangunan tangganya. Kemudian ruang poligigi. Nah, poligigi ini kita alatnya semuanya Masya Allah, Alhamdulillah baru lengkap, baru banget dan lengkap. Masya Allah. Untuk ini nih ada aja ini ya pertanyaan. Iya, ada lagi muncul lagi pertanyaan. Terakhir, benar-benar terakhir ya dok ya. Anak kita yang pakai behel dok, bisa kontrolnya di klinik kita. Ada dok? 1 di antara 3 dokter yang bertugas di klinik saat ini, dokter gigi itu bisa lakukan pemasangan behel. Oke, Masya Allah. Ini udah ada alasan ya dok? Iya, nggak ada alasan sebenarnya. Nggak ada alasan lagi sebenarnya ya. Untuk tetap kita di klinik Risalah Medika saja. Jadi orang tua juga sebenarnya klinik ini kan tujuan utama dari yayasan itu adalah meraih kepercayaan orang tua, mempercayakan anaknya
sekolah di sini, nggak hanya dari segi pendidikannya, akhlaknya dan lainnya, tapi juga dari segi kesehatannya. Jadi kita berharap semoga dengan adanya klinik Risalah Medika, orang tua benar-benar percaya dengan Arisalah gitu, mempercayakan anaknya dititipkan di sini untuk belajar gitu, menuntut ilmu. Kalau misalnya sakit, kita ada kok klinik gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi di closing statementnya sebenarnya Ra mau nanya Oh nih ya iya. Dok ya, harapan ke depannya Iya. untuk klinik Risalah. Tadi udah di spill satu, mungkin ada harapan lainnya terkhusus untuk semua tim, juga keluarga besar Yayasan Wakaf Arisalah. Silakan dokter. Kalau untuk semua tim berharap semoga kita tetap kompak, tetap istiqomah dalam menghadapi anak-anak. Iya ya. Ya susah senangnya kita jalani bareng-bareng Oke. gitu ya, dengan berbagai macam keluhan mereka. Tapi Masya Allah anak-anak di Risalah ini luar biasa ya, Iya. Ustazah. Mereka luar biasa, mereka pada pintar-pintar banget semuanya. Dari alasan juga. Iya, ya pintar-pintar banget. Tapi mereka keingintahuannya sangat tinggi, sangat luar biasa, apalagi terhadap hal-hal yang baru gitu. Kemudian juga himbauannya kepada orang tua dan Iya. juga kepada wali santri, kepada para ustazah untuk pindahin vaskesnya ke klinik Risalah Medika. Terutama para karyawan juga, Iya. ustadz-ustazahnya. Jadi biar gampang semuanya. Insya Allah kita permudah, nggak ada yang kita persulit kok. Kalau memang anaknya butuh rujukan, harus ke spesialis, kita kasih rujukannya seperti itu. Masya Allah, luar Iya. biasa sekali ya Dok ya. Lebih mudah malahan. Lebih dipermudah, lebih Iya. gampang gitu ya Dok Lebih ya, karena mudah. udah klinik kita sendiri Iya, gitu. dipermudah artinya bukan bermudah-mudahan juga iya, Zah. benar, ha. Bukan sedikit sakit langsung Iya. ke spesialis. Iya. Ada dulu dokter umum. Kalau misalnya langsung ke spesialis semua, nanti dokter umum ngapain? Iya, ada juga SOP-nya ada lah, kita Iya, jalanin ada semua dulu SOP-nya gitu ya ada, Dok ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali spesial talk show kita di siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Dokter Rizka Iya, sama-sama Ustazah. yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan pastinya ya, dan alhamdulillahnya masih aura Bukan di bahagia. sela-sela ini, Memang- setelah kesibukan. Oh, setelah kesibukan ya. Iya. Masih. Soalnya Anda tadi dinasnya pagi. Oh ya Allah, Masya Allah, itu luar biasa. Semoga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, semua kebaikan, semua jerih payah juga, mengayom anak-anak tidak hanya sebagai petugas kesehatan saja ya keluarga sip Iya. untuk nakes di Arisalah, tapi juga mengemong anak layaknya Ya, Ustadz dan itu Ustadzah yang jadi lain. motivasi kami. Masya Ya, Allah. salah satu kan teman-teman yang menyemangati kami untuk tetap di Iya. sini, walaupun mungkin tingkat stresor kami berbeda Iya, dibandingkan benar. klinik yang di luar ya. Yang jadi motivasi kami adalah anak-anak di sini kan mereka tujuannya dititipkan orang tuanya belajar. Iya. Mereka para penghafal Al-Qur'an. Jadi semoga dengan kami berdinas di sini nambah pahala juga untuk amal jariah kami, karena kami Amin. membersamai para penghafal Masya Al-Qur'an nih. Allah, luar biasa Jadi itu setiap sekali. kali kami merasa capek lelah, ingatnya itu kalau karena kita membersamai para Iya. penghafal Al-Qur'an gitu. Iya, jadi iri juga nih sama Iya, nakes klinik Risalah Masya Medika Allah. karena double pahalanya ya. Masya Allah, Satu amin, amin ya menangani Rabbal yang Alamin. sakit, satu membersamai perjuang anak-anak ya. Masya Allah sekali. Waktu yang memisahkan kita Dok. Iya. Semoga lain waktu bisa bertemu kembali. Titip salam untuk semua tim nakes klinik Risalah Iya. Medika. Tetap semangat, tetap solid, dan mohon maaf lahir batin juga mungkin kalau ada salah-salah kata sebagai ustazah ya. Membersamai Masya Allah. anak-anak yang sakit. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat kepada klinik Risalah Medika yang telah meraih akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Akhirnya saya Harel Tohunisa buat pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama Dr. Rizka Aganda juga sebagai Kepala Klinik Risalah Medika. Mohon maaf atas semua kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.